السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin yang senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat, curahan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita senantiasa berusaha untuk menjalankan perkara-perkara yang Allah Jalla wa ala ridhai. Maka tidaklah satu ibadah pun yang dapat kita laksanakan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita petunjuk, telah memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kalaulah seseorang tidak mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala walaupun ketaatan sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jikalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, niscaya kebanyakan di antara kalian akan menjadi pengikut syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Allah Jalla wa ala juga mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Jikalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, niscaya tidak seorang pun di antara kalian yang mampu membersihkan ataupun mensucikan hatinya selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan dan membersihkan hati bagi siapa yang Allah Jalla wa ala kehendaki. Maka tak henti-hentinya kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita keistiqamahan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah pentingnya akhlak bagi seorang muslim. Karena sejatinya akhlak ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa menekankan agar seorang muslim memiliki akhlak yang mulia. Banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa ala menekankan kepada kita untuk mempraktekkan akhlak yang baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum di antara kalian mencaci dan mencela sebagian kaum yang lainnya. Karena bisa jadi kaum yang dicela itu lebih baik daripada kaum yang mencela. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan, wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dan para wanita dilarang untuk mencaci wanita yang lainnya, karena bisa jadi wanita yang dicaci itu lebih baik daripada wanita yang mencaci. Allah Subhanahu wa taala tekankan seseorang di antara kita untuk mempraktekkan akhlak yang mulia.
dilarang untuk saling mencaci, dilarang untuk saling memaki. Bahkan Allah Jalla wa'ala mengatakan pada ayat selanjutnya, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada prasangka, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu mengacu kepada perbuatan dosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan dilarang saat seseorang di antara kalian menghibah seseorang yang lainnya. Maka akhlak yang mulia, ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa tekankan agar seseorang mengamalkan akhlak yang mulia di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam surah Al-Isra, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan perkataan yang paling baik. Perkataan yang ahsan, kata Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan akan senantiasa berusaha memunculkan api permusuhan di antara mereka. Karena syaitan akan senantiasa berusaha memunculkan api pertikaian di antara sesama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mempraktekkan akhlak yang mulia. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam sebuah sabdanya, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di sini Rasul menggunakan istilah innama. Ini adalah adatul hasar, ya, tufidu al-hasar, yang memberikan makna pengkhususan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam diutus untuk perkara-perkara yang sangat banyak. Bahkan perkara yang jauh lebih penting daripada akhlak kepada sesama, yaitu bagaimana mengeluarkan seorang hamba daripada peribadatan kepada hamba, yaitu menjadikan peribadatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-36, ini adalah barometer seseorang ketika ingin dikatakan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berakhlak kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Maknanya seseorang diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dilarang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di antara orang yang berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada manusia, akan tetapi mereka tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Jalla wa ala menciptakan mereka. Mereka berakhlak kepada manusia, namun mereka tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, apakah kalian ingin aku tunjukkan dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar yang dapat dilakukan oleh seorang hamba. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Engkau menjadikan bagi Allah Jalla wa'ala sekutu-sekutu. Padahal engkau tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dirimu. Padahal engkau tahu Allah Jalla wa'ala yang memberikan kepadamu rizki. Maka orang yang berakhlak dituntut untuk terlebih dahulu dia berakhlak kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaannya, apakah cukup ketika seseorang hanya berakhlak kepada Allah? Jawabannya tidak. Ketika seseorang telah berakhlak kepada Allah, telah memusatkan ibadah hanya kepada Allah, tidak syirik, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah, yang itu maknanya dia berakhlak kepada Allah, tetap dia dituntut untuk berbuat baik, berakhlak kepada sesama manusia. Makanya, siapakah orang yang saleh? Maka dikatakan orang yang saleh itu adalah al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadih. Yaitu orang yang senantiasa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan orang yang senantiasa menunaikan hak antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang saleh. Makanya di ayat ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan, ya, perintah seseorang untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka Allah katakan wabil walidaini ihsana.
dan diperintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berakhlak kepada kedua orang tua. Karena mereka adalah orang yang sebabnya kita ada di atas muka bumi ini. Orang tua adalah orang yang senantiasa berusaha untuk memberikan kebaikan pada diri kita. Maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik. Wabil walidaini ihsana. Jikalau semua orang tidak ridho kita kalahkan, ataupun kita kemudian lebih hebat daripada mereka dalam perkara apapun, namun ketahuilah ada satu golongan yang mereka akan ridho kalau kita kalahkan, kalau kita lebih daripada mereka dalam perkara apapun, mereka adalah orang tua kita. Mereka adalah orang tua kita yang ridho ketika kita lebih hebat daripada mereka. Makanya anak pernah ingat ketika pertama kali berangkat ke pesantren, anak punya abah saya mengatakan apa? Berangkat belajar yang benar di pesantren, ya minimal jangan apa? Jangan seperti abah. Belajar yang benar, jangan seperti abah. Abah ini nggak pinter orangnya, nggak tahu perkara agama, nggak terlalu banyak tahu akan perkara agama. Belajarlah agama, jangan seperti abah. Ini penggalan kalimat pertama yang saya ingat. Adapun penggalan kalimat kedua yang saya ingat, ya minimal nanti kamu ngomong sama anakmu bukan seperti abah ngomong sama kamu sekarang ini. Jangan seperti abah. Bisa jadi insya Allah kamu belajar jadi orang yang pintar, kamu akan mengatakan kepada anakmu minimal jadi seperti abah. Subhanallah. Mulai kapan kita, subhanallah, dari dulu sampai sekarang ngomong sama anak kita, kalau kasih nasihat jangan seperti abah. Harus kita berusaha untuk memotivasi diri kita, menuntut ilmu agar minimal kita mengucapkan kepada anak kita apa? Jadi seperti abah minimal, bisa lebih alhamdulillah. Subhanallah, orang tua adalah orang yang ridho kalau kita kalahkan dalam perkara apapun. Yang lain tidak akan pernah ridho, Pak. Mereka adalah orang yang senantiasa berusaha untuk memberikan kebaikan kepada kita, mulai kita kecil. Bahkan ketika mereka sudah tua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Ya, bagaimana kalian berakhlak kepada orang tua kalian, menundukkan diri kalian kepada orang tua kalian. Tidak berlaku sombong di hadapan orang tua. Dan ucapan yang harus kalian ucapkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika melewati rumah daripada ibunya, maka Abu Hurairah mengatakan, Assalamualaikum ya ummah. Assalamualaikum ya ummah. Maka kemudian ibunya mengatakan, Waalaikumsalam ya ibnah. Waalaikumsalam wahai putraku. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau wahai ibu, sebagaimana engkau menyayangi aku ketika aku masih kecil. Maka ibunya mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau wahai putraku, sebagaimana engkau berbakti kepadaku ketika aku sudah tua. Subhanallah. Para sahabat begitu berbaktinya kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah Luqman, ya, agar seseorang tetap menyertai orang tuanya, tetap berbakti kepada orang tuanya. Allah mengatakan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Kemudian Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua mereka yang mana ibu mereka mengandung mereka pada kepayahan di atas kepayahan. Ibu mereka mengandung mereka pada kepayahan di atas kepayahan. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu kita. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Makanya para sahabat, salah seorang di antara mereka ketika masuk ke dalam agama Islam, kemudian perkara itu ditentang oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan sampai engkau kufur terhadap agamanya Muhammad. Maka kemudian anaknya mengatakan, wahai ibuku, makanlah. Ibunya mengatakan, aku telah bernazar untuk tidak makan sedikit pun sampai engkau kufur terhadap agamanya Muhammad. Maka kemudian pada hari ketiga, anaknya mengatakan, wahai ibuku, jikalau engkau memiliki nyawa 100 nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu daripada tubuhmu, aku tidak akan pernah keluar dan mengkufuri agamanya Muhammad SAW. Tapi anaknya terus bagaimana berbakti kepada orang tua, terus kemudian memaksa orang tuanya untuk makan, sampai kemudian datang kepada Rasulullah, meminta agar orang tuanya didoakan oleh Rasulullah SAW, hingga kemudian orang tuanya masuk ke dalam agama Islam. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana.
wa bidzil qurba. Berbuat baiklah kalian kepada kerabat terdekat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Berbuat baik kepada orang-orang miskin, berbuat baik kepada tetangga dekat, berbuat baik kepada tetangga secara umum. Masya Allah, agama Islam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah agama yang detail, memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga, bahkan tetangga itu diklarifikasi, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Yang mana tetangga dekat tentu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada kita. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki satu hadiah, dan aku memiliki dua tetangga ya Rasulullah. Kepada siapa aku berikan hadiahku ini? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ila aqrabihima minki baban. Berikanlah hadiah tersebut kepada tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat dengan rumahmu. Subhanallah. Agama Islam memperinci tetangga. Ada tetangga yang memiliki hak 3, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 1 hak. Siapa tetangga yang memiliki 3 hak? Tetangga yang memiliki 3 hak adalah tetangga yang dia kerabat kita dan dia miskin, bukan. Muslim. Tetangga yang dia kerabat kita dan dia muslim. Tetangga yang memiliki 2 hak siapa? Tetangga yang bukan keluarga dan dia muslim. Tetangga yang punya 1 hak siapa? Tetangga yang bukan kerabat dan dia non-muslim. Coba, mereka memiliki hak. Makanya Rasulullah SAW senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, itu ketika menyembelih kambing, itu selalu bertanya kepada pembantunya, apakah engkau telah berikan hadiah untuk tetangga kita Yahudi daripada bagian kambing tersebut? Diulang-ulang terus sama sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Sampai kemudian ditanyakan kepada beliau, kenapa kok kamu senantiasa mengulang-ulang pertanyaanmu tersebut untuk memberikan hadiah kepada tetanggamu yang Yahudi? Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah SAW dulu ketika Jibril datang kepada beliau, sebelum Jibril pergi meninggalkan beliau, senantiasa Jibril memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Untuk mempraktekkan akhlak yang mulia kepada tetangga. Sampai Nabi SAW mengatakan, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Sampai aku mengira nanti bakal turun syariat yang memerintahkan seseorang meninggal harus memberikan warisan kepada tetangganya. Tapi itu tidak terjadi, ya. Tetangga tidak mewarisi tetangganya. Sampai Rasulullah mengatakan bisa jadi, ini saya khawatir, bisa jadi seseorang yang meninggal harus memberikan hak waris kepada tetangga yang ditinggalkannya. Saking seringnya Jibril alaihissalam memberikan wasiat kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya seseorang yang paling sempurna keimanannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi barometer keimanan seseorang itu dilihat daripada akhlaknya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah. Aku menjamin untuk kalian rumah di tepi surga. Barang siapa yang yaitu liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, yaitu mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dalam kondisi benar. Akhlak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, yaitu siapa yang meninggalkan perkataan dusta walaupun sedang dalam kondisi bercanda. Ini juga akhlak, ucapan yang jujur, yang mana Rasulullah SAW tidak pernah berdusta walaupun bercanda. Makanya pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat yang ingin dinaikkan ke atas seekor unta, Nabi SAW mengatakan, aku akan menaikkan engkau pada seekor anak unta betina. Anak unta betina. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin ya anak unta betina itu sanggup membawaku ya Rasulullah.
Maka Rasulullah SAW menghadirkan seekor unta jantan, seekor unta yang sudah dewasa. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, bukankah semua unta itu adalah anak daripada unta betina? Bercandanya Rasulullah seperti itu. Adapun orang sekarang, Masya Allah, bercandanya itu ya berdusta, bercandanya itu dengan apa, memperolok-olok agama. Maka Rasulullah SAW perintahkan jangan berdusta walaupun sedang bercanda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin sebuah rumah ya di surga yang paling tinggi bagi siapa? Liman hasuna khuluqah. Bagi siapa yang dapat mempraktekkan akhlak yang mulia. Nabi SAW juga mengatakan, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci seseorang yang berbuat keji lagi memiliki lisan yang kotor. Jadi orang kalau lisannya kotor, maka orang tersebut bukan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Maka terbantahkan seseorang yang mengatakan, oh si fulan itu Masya Allah, ya orangnya Masya Allah, meskipun lisannya itu kayak gitu, kasar orangnya, tapi hatinya baik. Wah ini salah ini. Kalau apa? Kalau hatinya baik tidak mungkin ngomong kasar. Kenapa? Karena hati itu ada gayungnya. Mighrafatul qalb, yang namanya gayungnya hati itu adalah apa? Al-lisan. Kalau lisannya mengeluarkan kata-kata baik, menandakan yang ada di dalam hatinya apa? Baik. Kalau lisannya mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, berarti menandakan hatinya dipenuhi dengan keburukan dan kekotoran. Ya. Jadi Allah membenci seseorang yang memiliki al-fahish, seorang yang berlaku keji, dan al-badhi, suka berbicara dengan ucapan yang kotor. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku kelak pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya, jadi orang yang memiliki akhlak yang mulia dicintai Rasulullah. Orang yang memiliki akhlak yang mulia nanti kedudukannya dekat dengan Rasulullah SAW. Di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Pernah Rasul ditanya tentang perkara yang banyak menyebabkan seseorang dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Perkara tersebut adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Padahal akhlak yang mulia ini termasuk apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam ulangi penyebutannya untuk memberikan penekanan bahwasannya akhlak yang mulia adalah perkara yang paling penting untuk dipraktekkan seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan sering sekali Nabi alaihi salatu wasallam ya menggandengkan antara ya sesuatu yang baik dengan akhlak yang mulia. Ya seperti yang Rasul alaihi salatu wassalam itu ucapkan, ya, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang paling baik ya terhadap keluargaku. Ya, jadi bisa jadi seseorang baik di luar, baik sama temannya, baik sama teman kerjanya misalnya, akan tetapi ketika di rumah dia menjadi orang yang tidak baik, dia tidak mendengarkan ucapan istrinya, dia tidak kemudian bersabar mendengarkan cerita istrinya misalnya, maka orang ini dikatakan orang yang kurang apa? Orang yang tidak baik. Maka orang yang baik adalah orang yang baik di luar, dan juga dia adalah orang yang baik kepada keluarganya, yaitu kepada istrinya. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas tuh. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat ya untuk manusia. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, rahimallahu abdan samhan idza ba'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang hamba. Siapakah dia? Yaitu samhan idza ba'a. Seorang hamba yang mudah ketika menjual. Ketika melakukan bisnis, ya, menjual satu barang,
mudah dia jual barang tersebut. Misalnya ada barang dijual harga 10 juta. Datang orang kemudian nawar 9 juta ya, maka bismillah ambil sudah. Mudah dia. Sampai terkadang yang nawar itu nyesel. Ya Allah, kenapa saya tawar 9 juta tadi? Kenapa enggak 8 juta? Langsung dikasih. Ini Masya Allah, dirahmati Allah seperti ini. Yang penting dia dapat faedah. Mau berapa bismillah, ambil sudah. Samhan idza ba'. Karena ada orang yang Masya Allah kalau jual barang, ditawar 1 juta misalnya, ditawar 999.000, ditawar 950 lah. Ditawar 50.000, maka orang itu mengatakan, jangankan 50.000, 1.000 enggak saya turunin. Kalau mau beli, kalau enggak mau silahkan pergi. Ada orang yang seperti itu. Tapi subhanallah, ini orang mudah ketika menjual. Kemudian apa? Samhan idza ishtara. Ini akhlak yang mulia juga. Mudah ketika membeli. Ada barang harga 10.000, ditawar berapa? Ya masuk akal aja deh. 8.000, 9.000 misalnya. Jangan barang 10.000 ditawar 2.000. Ada yang seperti itu. Dan bangga kalau sudah dapat barang yang paling murah. Ini 10.000, ana dapat tadi beli 2.000, Masya Allah. Bahkan kalau masuk pasar, ngomong sama sohib-sohibnya, sebentar, udah, ana yang nawar, ente semua sekut. Bangga, binter nawar, jadi orang paling nawar, bangga. Sampai yang jual itu kadang apa? Marah sama dia. Ini niat beli apa enggak, kalau enggak bawa aja sudah. Kadang dikasih. Gara-gara apa? Gara-gara nawarnya kebangetan. Kemudian apa? Wasamhan idzaqtadha. Mudah ketika menarik piutang. Ada orang utang sama dia, kok belum bisa bayar, diampuni sama dia. Atau kemudian sama dia dikasih tempo lagi. Makanya di dalam sebuah riwayat, ada seseorang, lam ya'mal khairan qat. Tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Kecuali, dikatakan di dalam hadis tersebut, dia memiliki kebiasaan suka ngutangin orang. Suka ngutangin orang. Dan ketika dia memerintahkan pegawainya untuk mengambil piutang tersebut, dia katakan kepada pegawainya, biarkan atau berikan tempo kepada orang yang memiliki kesusahan, yang gak sanggup membayar. Maka kemudian, ya itu dilakukan, sampai kemudian orang ini meninggal, ketika dibangkitkan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya kebaikan? Dia mengatakan, gak ada. Gak ada kebaikan. Kecuali kata dia, saya memiliki kebiasaan memberikan utang kepada orang-orang, dan saya katakan kepada pegawai saya untuk mengambil orang yang mudah membayar utangnya, adapun orang yang memiliki kesulitan, disuruh kasih tempo lagi. Maka dikatakan sebab amalannya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Sampai dikatakan ada seorang salaf, dia itu punya kebiasaan ngutang-ngutangin orang juga. Subhanallah, sudah berjalan beberapa tahun, kemudian dia merasa bahwasanya nggak ada orang yang datang ke rumahnya. Kok sepi rumah saya, yang biasanya rumah saya itu banyak tamu. Ini kok nggak ada tamu yang datang. Subhanallah, orang yang baik itu gitu Pak. Kalau rumahnya nggak didatangin tamu malah susah. Kalau orang sekarang kan rumahnya banyak tamu malah apa? Susah. Dia galau, kok nggak ada yang datang ke rumah saya untuk bertamu. Maka dikatakan, ya pantas. Nggak ada yang mau datang ke rumah. Mungkin apa? Karena yang biasanya jadi tamumu itu punya utang semua sama kamu. Mereka sungkan kalau mau ke rumahmu. Oh gitu? Maka dia mengatakan, sungguh celaka harta dapat memutus silaturahim. Dapat memutus persahabatan, persaudaraan. Maka dia panggil anak buahnya, pembantunya. Dikatakan besok subuh inti berangkat ke pasar, kasih pengumuman. Siapa yang utang sama si fulan, sama majikannya, maka utangnya sudah dilunaskan semua. Pagi-pagi subuh diumumkan itu Pak. Antum tahu siang hari, rumahnya bukan penuh, roboh rumahnya. Rumahnya roboh. Kenapa? Saking penuh yang datang ke rumahnya. Subhanallah. Samhan idzaqtadha. Kalau memberikan utangan itu mudah dia. Ya, ada orang yang nggak bisa bayar, Allah perintahkan apa? Fanadhiratun ila maisarah. Dikasih, ya, ditunda, dikasih penangguhan sampai dia mudah untuk membayar hutang tersebut. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian sedekahkan utang tersebut, maka itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Kenapa kok kita nggak mau menyedekahkan utangnya orang ya yang ada pada diri kita? Yang orang tersebut utang sama kita, karena kita tidak mengetahui kebaikan yang Allah sediakan bagi orang yang apa? Menyedekahkan hutangnya untuk orang lain. Makanya Pak, ilmu itu dapat mengantarkan kepada apa? Kesabaran. Orang utang diampuni sana ampuni. Kok bisa sabar? Karena dia tahu ilmunya kalau mengampuni utang orang lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Ini dalil untuk orang yang kasih utang. Adapun untuk orang yang berhutang, nggak boleh pakai dalil ini. Loh iya, mentang-mentang banyak utangnya, cocok ini dalilnya. Oh enggak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan apa? Ya, orang yang berhutang itu juga harus apa? Memberikan hutangnya, membayar hutangnya dengan cara yang paling baik. Jangan utang, Masya Allah, kalau butuh datang, kalau sudah nggak butuh ditinggal. Wah, belajar ilmu ngilang lagi. Pinter ngilang, ya, pinter ngeles, nomornya diganti. Kadang malah orang yang punya duit, nomornya kita diblokir. Masya Allah. Ini bukan saya nggak pernah ngalamin, oh ya, bukan saya kemudian curhat sama antum. Tapi kebanyakan seperti itu, ya. Jadi harus seseorang apa? Mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, dan mudah ketika dia memberikan hutang. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Siapakah orang yang disebut memiliki akhlak yang mulia? Barometernya apa? Ada yang tahu? Barometer seseorang dikatakan memiliki akhlak yang mulia. Barometernya itu setidaknya ada 4. Setidaknya ada berapa? 4 barometer seseorang dikatakan memiliki akhlak yang mulia. Ini seperti yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang pertama, seseorang dikatakan memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama, ketika memiliki 4 kriteria. Yang pertama apa? Kaful adha. Apa itu kaful adha? Kaful adha tidak mengganggu. Minimal dia nggak ganggu orang. Ini ya orang yang akhlaknya baik. Baik itu mengganggu orang ya dengan perbuatannya, dengan ucapannya, atau dengan sesuatu yang keluar daripada dirinya. Ini nggak boleh. Contohnya seseorang mengganggu orang lain ya dengan ucapannya. Makanya Allah mengatakan wailul likulli humazatin lumazah. Wail ya, neraka wail ataupun celaka bagi orang yang humazatil lumazah, mengganggu orang dengan perbuatan dan juga dengan lisannya. Jadi kalau al-hams itu adalah mengganggu seseorang dengan perangai kita, dengan perbuatan kita, mencaci seseorang dengan perbuatan kita, itu al-hams. Contohnya ada orang pincang kemudian kita hina dia dengan apa? Dengan cara kita menirukan cara jalan dia. Itu juga apa? Mengganggu, al-hams. Kemudian adapun mengganggu dengan ucapan itu disebut dengan al-lams. Lams, apa itu? Mengganggu dengan lisan. Jadi dibedakan di dalam Al-Quran antara mengganggu dengan perbuatan dan juga mengganggu dengan lisan. Ada juga mengganggu dengan mata. Wah, gimana itu mengganggu dengan mata? Yang disebut dengan al-ghams. Apa itu al-ghams? Allah mengatakan wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang beriman melewati orang-orang kafir, yataghamazun, maka mereka saling apa? Memainkan mata mereka kayak gini. Jadi nudingnya itu pakai mata. Itu al-ghams. Jadi ada 3 macam. Yang pertama apa tadi? Al-hams. Yang kedua, al-lams. Yang ketiga, al-ghams. Kalau bahasa Indonesia cuma 1, menghina, sudah. Tapi kalau bahasa Arab menghina dengan perbuatan, al-hams. Menghina dengan lisan, al-lams. Menghina dengan mata, kerlingan mata itu disebut apa? Al-ghams. Ya. Yang pertama apa? Kaful adha. Tidak mengganggu. Yang kedua, badlun nada. Apa yang kedua? Badlun nada. Yaitu suka membantu. Suka menolong, suka membantu. Yang ketiga, as-sabru alal adha. Sabar ketika diganggu. Sabar ketika diganggu. Masya Allah, punya tetangga, di rumah tetangga ada pohon mangganya, tinggi pohonnya, Masya Allah. Buahnya banyak, gak pernah dapat mangga kecuali dapat daunnya saja. Tiap hari nyapu daun aja antum, Masya Allah, sabar. Sabar itu pahala bagi antum. Meskipun mangganya belum pernah nyampe, antum dapat daunnya, antum sapu daun tersebut dengan sabar, maka antum dikatakan memiliki akhlak yang mulia dengan apa? As-sabru 'alal adza. Kemudian yang keempat yaitu talaqatul wajh. Yaitu seseorang yang memiliki wajah yang ceria. Ya, wajah yang tersenyum, mudah untuk apa?
tersenyum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian menyepelekan kebaikan walaupun itu kebaikan yang sangat kecil. Apa kebaikan yang sangat kecil? Walau antalqa bi akhika, walau antalqa akhaka biwajhi talaq. Yaitu engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Kemudian kalau ada akhwat mengatakan, Ustaz, tapi kita pakai cadar, Ustaz. Gimana? Apakah harus senyum? Senyum. Karena orang meskipun pakai cadar ketahuan dia lagi senyum atau lagi manyun. Ya, meskipun dengan cadarnya ketahuan. Ya, jadi seseorang harus apa? Harus mempraktekkan 4 perkara ini. Yang pertama apa tadi? Kaful adza. Yang kedua, badlun nada. Yang ketiga, as-sabru 'alal adza. Yang keempat yaitu talaqatul wajh, ya, mudah untuk tersenyum. Siapa yang bisa mengulang bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya apa? Apa? Ditulis boleh. Mana papan tulisnya? Nggak ada. Antum membebankan sesuatu yang susah untuk dilakukan. Nggak ada papan tulis nih. Apa yang pertama tadi? Kaful adza. Subhanallah ya, kata-katanya bagus sekali. Kaful adza. Yang kedua, badlun nada. Yang ketiga, as-sabru 'alal adza. Yang keempat, talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi. Baik. Nanti ya di akhir kajian saya tanya tuh. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebenarnya mempraktekkan akhlak yang mulia yang diharapkan seseorang untuk ya dilakukan di dalam kehidupannya ini adalah sebuah ibadah yang besar. Ya. Jadi jangan dipikir akhlak itu ya dengan kita berbuat baik kepada orang itu kita nggak sedang beribadah. Karena banyak kaum muslimin, kalau dia baca Quran, dia sholat, dia umroh, dia haji, dia merasa telah melaksanakan apa? Ibadah. Pahalanya dia tahu, Masya Allah, pahala yang besar. Tapi ketika dia berbuat baik kepada tetangganya, tersenyum kepada suaminya, subhanallah. Berbuat baik kepada istrinya, banyak di antara kita yang tidak merasa sedang melaksanakan apa? Ibadah. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan setelah azan. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الله ثم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kita lanjutkan sedikit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seseorang tidak merasa melaksanakan ibadah ketika dia mempraktekkan akhlak yang mulia. Ya, berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah haji maupun umrah, maka kebanyakan kaum muslimin merasa sedang melaksanakan ibadah yang mereka akan mendapatkan pahala ya karena ibadah tersebut. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang ketika mempraktikkan akhlak yang mulia, maka mereka tidak merasa sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang tersebut. Makanya Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan tentang akhlak ini, wa innahu fi nafsihi ibadatun azimatun. Sesungguhnya akhlak yang mulia itu adalah ibadah yang agung. Adalah ibadah yang besar, tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan. Dan akhlak tersebut mengambil daripada seorang hamba waktu yang sangat banyak. Karena sholat kita mungkin dalam sehari semalam cuma berapa menit ataupun 1 jam misalnya. Ya, siapa sholat di sini 1 hari 1 malam sholatnya 5 jam? Sholatnya paling berapa jam sholat kita? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mungkin 1 jam, betul nggak sih? Satu sholat 10 menit ya, taruhlah 60 menit. Baca Quran, coba siapa yang baca Qurannya 1 hari 10 jam? Cuma berapa menit mungkin? Mungkin zikir sore, zikir pagi, zikir petang, ya. Mungkin cuma berapa menit. Tapi hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan pasangan kita, dengan istri kita, itu menghabiskan waktu yang sangat banyak daripada waktu yang kita miliki. Makanya kalau kita bisa mempraktekkan akhlak yang mulia, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Argo pahalanya itu jalan terus. Makanya sabar terhadap pasangan itu juga apa? Merupakan akhlak yang mulia, betul nggak? Itu tadi apa? As-sabru 'alal adza. Sabar ketika diganggu. Coba antum ketika diuji Allah melalui pasangan antum harus sabar. Karena ini apa? Karena ini cara antum untuk mempraktekkan akhlak yang mulia di dalam kehidupan antum. Jangankan kita, ada seorang alim ya min ulama Madinah. Ya, dia seorang alim min ulama Madinah, saya dengar kajiannya. Ya, dia punya istri itu Masya Allah. Kalau di masjid dia dihormati oleh manusia. Semua orang kalau ngomong sama dia nggak berani ngangkat suara. Jangankan ngangkat suara, ya menajamkan pandangan kepada alim tersebut nggak berani. Tapi istrinya Masya Allah senantiasa apa? Ngomong kasar sama dia. Maka orang ini mengatakan, coba kamu ikut sama saya ke masjid. Kamu lihat manusia di masjid itu seperti apa sama saya. Maka istrinya diajak ke masjid. Istrinya masuk masjid. Ketika masuk masjid dilihat Masya Allah. Murid-muridnya itu semua nunduk, nggak berani. Lihat itu ngomong pelan apa ya semua sama alim tadi yang istrinya itu suka menghina dia. Kemudian ketika pulang ke rumah ditanya, sudah lihat orang-orang di masjid gimana? Kata istrinya, "Madza ra'ait?" Emang aku lihat apa di masjid? Aku lihat ra'aitun nasa fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khashi'ina illa ant.
Aku lihat banyak manusia di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, semua dalam kondisi khusyuk, kecuali engkau. Suaminya dibilang apa? Nggak khusyuk. Yang lain khusyuk. Kamu teriak sana, teriak sini, suruh sana, suruh sini. Tetap kurang kalau sama istri. Subhanallah. Jadi apa yang kita harapkan? Kalau seperti itu ya kita ucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Loh iya. Sampai ada seorang alim, dia punya murid datang ke rumahnya. Lihat, Masya Allah, alim ini punya anak yang bakti sama abahnya luar biasa. Ajiba min birrih. Muridnya itu lihat, Masya Allah, takjub dengan bakti anaknya kepada ayahnya. Maka bapaknya tadi bertanya, hal ta'jabu min birrih. Apakah kamu takjub dengan kebaikan atau bakti anakku kepada diriku? Maka kemudian ayahnya mengatakan, laqad ishtu ma'a ummiha 30 aw 20 aman ma tabassamat fi wajhi yauman qat. Supaya kamu tahu saya hidup sama ibunya 30 atau 20 tahun tidak pernah senyum sama saya meskipun satu hari. Fasabartu, kemudian aku sabar, fa'awwadani Allahu khairan ma tara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti karena kesabaranku itu kebaikan yang kamu lihat ini, yaitu pada anak-anakku yang berbakti kepada diriku. Sabar. Ya, makanya kalau mau akhlak yang mulia bukan kemudian jadi suami harus menang, enggak menang-menangan. Ya, harus apa? Harus mempraktekkan akhlak yang mulia, berbuat baik, kemudian bersabar ketika diganggu, kemudian tidak mengganggu. Ya. Kesian kalau misalnya seorang wanita hidup dengan suaminya kemudian mendapatkan gangguan, maka seorang laki-laki ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Mempraktekkan kesabaran ini, mempraktekkan akhlak yang mulia ini butuh kesabaran. Makanya dikatakan tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan. Ya, akhlak yang mulia ini mengambil daripada seorang hamba waktu yang sangat banyak. Wa huwa fi rahatin wa na'im, dan orang yang mempraktekkan akhlak yang mulia pasti dia akan hidup dalam kondisi tentram dan bahagia ma'a husulil ajril azim, sekaligus mendapatkan pahala yang besar daripada sisi Allah Subhanahu wa taala karena mempraktekkan akhlak yang mulia. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, akhlak ini ada yang memang pemberian Allah, ya, kesabaran misalnya ada orang yang Masya Allah dari sononya sabar. Tapi ada orang yang harus berusaha untuk bersabar sehingga dia bisa apa? Sabar. Ya, jadi ada akhlak itu yang muktasab, akhlak itu yang memang dicari, ya, berusaha untuk diraih dengan perjuangan. Ada akhlak yang jibilli, yang memang Allah berikan orang tersebut akhlak yang mulia tersebut. Saya mau tanya, kira-kira lebih afdol yang mana? Yang berusaha atau yang memang dari sononya sabar, kira-kira? Yang berusaha. Kalau dari segi pahalanya itu biasanya yang lebih besar pahalanya itu yang apa? Yang berusaha. Karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Ya, pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Ya, kadang orang nggak bisa sabar kemudian ditahan, akhirnya sabar, insyaallah. Ada orang pelit kadang nggak pernah keluar duitnya, tapi dia paksa satu hari keluar 10.000 misalnya. Ya, tapi dia harus bersabar untuk apa? Untuk mengeluarkan uangnya ini. Ya, sehingga kemudian dia ya sedikit demi sedikit hilang rasa kikirnya, ya, menjadi orang yang dermawan. Tapi kalau dari segi istiqomah biasanya lebih bagus yang apa? Sabar dari sononya. Masya Allah, lebih sabar, lebih teguh lah di atas kesabaran. Karena yang kedua ini biasanya apa? Kalau sabarnya hilang malah lebih parah daripada iya, banyak orang seperti itu. Oh, dipikir kita siapa itu? Wah, kan gitu ya. Dipikir kita nggak pernah kayak dia, Masya Allah ya. Tapi kalau dia terus berusaha, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia usahakan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man yatasabbar yusabbiruhumullah. Siapa yang senantiasa berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kesabaran, ya, kepada dirinya. Taib, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan akhlak yang mulia. Dan kapan seseorang itu dikatakan memiliki akhlak yang mulia, ya, seperti yang saya katakan tadi. Saya mau tanya, ada 4 kriteria seseorang dikatakan memiliki akhlak yang mulia. Siapa yang bisa jawab? Satu orang, ya, belakang. Ini meskipun kecil hadiahnya, yang penting jawab aja ya. Bismillah. Ya. Yang pertama basaful haza, yang kedua bazul nada, yang ketiga asabrul
alal azab Adza. yang ketiga salisul wajhi Talaqatul wajhi, Masya Allah. salasatul wajhi. Tayyib, Masya Allah, benar. Kemudian, ada yang mau tanya? Sebelum saya tanya lagi sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Yang pertama Ustadz, untuk barometernya tadi ada 4, akhlak mulia ada 4. Apakah itu harus dimiliki oleh seseorang itu empat-empatnya, atau misalkan satu, tidak semuanya, mungkin orang memiliki empat-empatnya, apakah sudah bisa masuk akhlak mulia? Yang kedua izin, tadi disampaikan juga bahwa akhlak mulia itu bagian dari ibadah. Apakah seseorang yang melakukan akhlak mulia tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah suatu ibadah, itu tetap mendapatkan pahala? Jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama ya tentang seseorang, yaitu kriteria seseorang dikatakan memiliki akhlak mulia itu ada 4. Apakah ini boleh salah satu? Ya kan gitu. Atau harus 4-empatnya, ya kan? Kok nawar antum? Iya. Ya berusaha untuk kita laksanakan 4-empatnya ya. Karena nggak mungkin misalnya kita berbuat baik kepada orang lain, dia bersama dengan itu kita juga mengganggu orang yang lain ya. Maka harus kita berusaha untuk melaksanakan keempat perkara tersebut secara apa? Secara bersamaan, yaitu kita menghalangi diri untuk mengganggu orang lain. Yang kedua, kita terus berbuat baik kepada orang lain. Ketiga, dengan cara kita sabar terhadap gangguan orang lain. Dan yang keempat, dengan cara kita senantiasa berwajah tersenyum ya. Nah, saya pernah kajian, kalau wajah kita dari dulu memang seperti ini gimana Ustadz? Wajah kita dari dulu memang apa? Kayak lecek gitu ya. Ya tetap berusaha ya, tetap berusaha ya. Kita orang yang gemuk aja pengen badan kurus aja bisa berusaha, betul enggak sih? Iya, kalau wajah yang seperti itu juga insya Allah bisa diusahakan supaya bisa tersenyum di hadapan ya manusia. Taib. Yang kedua, misalnya seseorang dengan mempraktekkan akhlak yang mulia ini dia tidak tahu ya bahwasannya itu merupakan ibadah. Apakah dia tetap mendapatkan keutamaan? Insya Allah ya. Ketika dia tidak mengetahui, insya Allah dia tetap akan mendapatkan keutamaan ya ketika mempraktekkan akhlak yang mulia. Tapi ketika dia niatkan akhlak tersebut ya, mempraktekkan akhlak tersebut, tentu keutamaannya lebih besar daripada sekedar mempraktekkan tanpa dia mengetahui bahwasanya itu memiliki potensi mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi? Ya. Syukran Ustaz. Ana tinggal di daerah yang biasa dipanggil dengan Texas Ustaz, Kampung Gedong RT 10 Ustaz. Tetangga-tetangga itu kebanyakan para pemabok dan pejudi Ustaz. Nah ini ada pengalaman nyata beberapa waktu yang lalu itu tetangga yang biasa mabok Ustaz meninggal, dan Ana sendiri biasanya kan ngimamin sholat jenazah Ustaz. Dan Ana menolak untuk mensolati jenazah karena pernah dengar dalil bahwasanya kalau seandainya jenazah sudah dipastikan kesehariannya itu kita kenal selalu bermaksiat dan tidak pernah melaksanakan sholat, maka tidak boleh disolati seperti itu Ustaz. Tapi tetap kita punya adab kepada jenazah untuk tetap diurus ya Ustaz. Apakah itu sudah dibenarkan Ustaz? Iya, ketika ada seseorang yang meninggal dalam kondisi seperti yang antum ceritakan tadi, maka ya dianjurkan untuk para pemimpin atau para pemuka agama ya untuk tidak menyolatkan orang tersebut, tapi ya tetap harus ada orang yang menyolatkan jenazah orang tersebut, karena hukum sholat ya jenazah adalah fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau ada yang mengerjakan ya fardu kifayah tersebut, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tapi tetap ini yang tidak boleh, yang menghindari melaksanakan sholat jenazah itu adalah orang yang terpandang, orang yang memiliki kedudukan atau pemuka agama. Kalau kita tidak merasa salah satu daripada yang tadi, ya kita sholatkan saja ya. Misalnya ada suatu ustadz yang Masya Allah yang ditanya, yang jadi rujukan misalnya, boleh dia untuk meninggalkan menyolati orang yang seperti itu ya. Tapi yang lain tetap dianjurkan untuk mensolatkan. Bukan tidak boleh, ya, bukan berarti tidak boleh disolatkan, tidak, harus disolatkan. Bahkan hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi ada 1-2 orang yang meninggalkan menyolatkannya karena untuk memberikan efek jerah kepada teman-temannya misalnya, maka itu juga masih diperbolehkan. Ya.
Jadi disolatkan, tetap disolatkan, tapi ada di antara pemimpin, pemuka agama, pemimpin, dan itu dianjurkan untuk tidak mensolatkan untuk memberikan efek jera kepada teman-temannya yang lainnya. Sehingga mereka kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, cukup ya mungkin ya, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.